Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasan kita Pak Kiai soal wakaf ini menarik. Pak Kiai, bolehkah seseorang menghadiahkan wakaf yang pahalanya diniatkan untuk dihadiahkan kepada orang tua atau saudara yang telah meninggal dunia? Jika hadiah wakaf itu bisa sampai ke almarhum, bolehkah orang tua berwasiat pada anaknya jika kelak sudah meninggal dunia agar anaknya mengirimi hadiah wakaf tersebut agar terus mendapatkan pahala? Iya. Dalam kasus seperti ini, apakah anak wajib Iya. melaksanakan wasiat tersebut? Jadi pertanyaannya itu bercabang-cabang. Iya, ini memang Kalau ada saya mau bercabang. buat urutannya, yang pertama begini. Bedakan antara wakaf dan pahala atas wakaf. Oke. Kalau wakaf, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup. Karena kan dia harus akad. Saya mewakafkan. Kan orang yang sudah meninggal tidak bisa melakukan akad, Mila. Makanya wakaf itu hanya sah dari orang yang masih hidup. Satu. Bagaimana kalau seperti paruh pertanyaan yang pertama tadi. Tapi hadiah pahalanya untuk orang tua. Iya. Boleh. Yang mewakafkan itu anak. Anak. Oh, Saya oke. wakafkan tanah ini atas nama saya. Karena pengadil di KUA kan ada namanya ikrar wakaf. Ada akadnya itu, namanya akad ikrar wakaf, AIW. Itu seperti sertifikat nantinya. Iya. Nah, begitu dia berikrar, itu syaratnya hidup kan, Iya, maka anak betul. tadi. Saya Tapi pernah kemudian, mengalami. ini saya dedikasikan untuk nenek saya. Maka dikasih nama lah, kalau jadi masjid. Iya, Masjidnya Fatimah, misal karena nenek saya namanya Fatimah. Nah, yang seperti itulah yang lazim dilakukan. Itu yang paruh pertama ya. Yang kedua dia bertanya, kalau memang pahala itu bisa, bagaimana kalau orang tua itu berwasiat kan, nanti kalau saya meninggal Wakaf, ini iya. wakafkan. Maka itu kalau orang tua dalam konteks dia tidak mewakafkan ketika hidupnya, tapi setelah meninggal, maka itu namanya wasiat untuk berwakaf. Oke, wasiat. Bukan wakaf, wasiat untuk berwakaf. Kalau wakaf dilakukan sendiri dong ketika masih hidup. Dan itu lebih bagus, kan gitu. Nah, kalau dia mewasiatkan, maka dia ikut aturan wasiat. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Oh, paham. Gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya saya itu tadi ya belajar dari Pak Kiai sampaikan, kita tuh harus mempersiapkan semuanya. Misalnya saya nanti kalau saya meninggal, saya punya aset ini, saya minta ini nanti diwakafkan saja. Berarti boleh, ya kan? Tapi itu tadi aturannya terkait dengan wasiat kalau itu. Kalau Anda takut tidak seperti itu, kenapa tidak diwakafkan dari masa hidup? Begitu ya? Iya, wakafkan hari ini. Dan paling penting pemirsa, ahli waris, kalau dia nanti termasuk ruang lingkup wakaf, kan boleh. Misalnya gini, saya mau wakafkan tanah saya untuk pendidikan. Pendidikan siapa? Pendidikan orang-orang yang tidak mampu. Tiba-tiba ada ponakan saya, sepupu saya yang tidak mampu. Boleh nggak? Boleh. Atau saya mencatatkan dari awal, bukan soal mampu nggak mampu. Ini saya wakafkan untuk pendidikan. Siapa yang boleh masuk di sini? Kan ini bukan agama yang menentukan, tapi yang mewakafkan. Iya, betul, Makanya dikatakan bahwa syartul waris yang disyaratkan, syartul wakif yang disyaratkan dan diucapkan oleh wakif itu seperti nas Quran yang nggak boleh dirubah. Gitu. Jadi kalau dia bilang, ini saya wakaf untuk pendidikan. Pendidikan siapa Pak Faiz? Fakir miskin. Anak berprestasi, misalnya. Anak keturunan saya. Boleh. Dia bukan zakat. Gitu loh. Yang ada asnafnya tadi. Yang menentukan peruntukannya itu adalah si wakif. Jadi gitu yang pemegang. Untuk apa? Aset. Ini penting, makanya kan memang ikrar wakaf itu luar biasa ya saksinya dan memang harus dituliskan ya Pak Kiai. Nah, pemirsa yang harus tahu kalau nanti ada namanya akad ikrar pengganti wakaf. Itu bukan orang yang sudah meninggal berwakaf, itu kalau dokumennya hilang gitu loh. Jadi ayahnya yang berwakaf dulu, administrasinya hilang, catatannya ada, maka anak dari ahli waris ini kemudian melakukan akad ulang di KUA, itu bukan mengulang wakaf, tetapi formalitas dari akte yang hilang. Sebagai bentuk tadi legalisasi dokumen. Legalisasi dokumen. Nah, ini pertanyaan ini juga penting saya rasa, karena mungkin banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini anak meminta jatah waris sebelum orang tua meninggal. Nah, biasanya kan ada kondisi-kondisi tertentu anak butuh biaya, udahlah babeh gitu. Saya misalnya ngambil jatah waris saya dulu deh gitu. Sisanya nanti gampang. Dan dia juga punya saudara yang lain misalnya Pak Kiai. Ini gimana ya konsep seperti ini? Mila, pertanyaannya itu
mengingatkan saya kepada sinetron Sidul. Oh, oke. Dulu Mandra itu mau nikah tapi nggak punya uang. Nggak punya uang. Sama orang tuanya juga tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Maka Betul. dia bawa calon istrinya Munaro itu Iya. menghadap kepada ayahnya dan minta jatah warisan. Ayahnya Dipilih, marah. oke. Saya belum mati sudah minta Minta jatah warisan. warisan. Lu nyumpain gue mati. Gitu logikanya. Itu ya, Karena Masya Allah ini sih sebetulnya sinetron itu dalam loh Iya. Mbak ya. Bahwa ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Boleh jadi orang tua yang tidak memikirkan masa depan anak. Itu juga jangan dilupakan loh ya. Iya. Jadi begini Mila. Ada orang tua yang kadang-kadang baik secara sosial kepada orang lain atau ormas keagamaan atau sarana ibadah, tapi tidak memikirkan anak. Jadi kalau hartanya itu dipakai untuk masjid, dipakai untuk Gitu pesantren, misalnya. longgar banget. Tapi anaknya itu tidak mendapatkan perhatian, sehingga anaknya itu terdetik. Lah ini nanti warisan habis nih. Kalau gitu saya minta sekarang. Itu kan cara pandang yang salah, tapi cara pandang anak yang salah itu nanti orang tuanya bertanggung jawab di akhirat. Ingat loh, hadis Nabi itu. Dulu Sa'ad bin Abi Waqqas itu mau mewakafkan semua hartanya loh. Kata Nabi, jangan. Ya kalau gitu saya sedekahkanlah separoh. Separoh tuh banyak. Kata kalau nggak boleh separoh, sepertiga. Ini yang lahir dari hukum wasiat tadi. Iya, wasiat Kata Nabi, ya sepertiga. sudah kalau sepertiga. Tapi wasulusu kasir. Itu masih besar loh. Innaka, kata Nabi nih. Anta dzaro warathatakal agniya. Kamu tinggalkan ahli warismu, anakmu, agniya. Kaya, cukup, ya. itu lebih bagus. Daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Ya takaffafunan nas, mengemis kepada orang lain. Jadi di sini para pemirsa, kalau ada kasus seperti ini, benarkan sisi orang tuanya dulu nih. Kenapa ada anak sampai meminta jatah waris? Jangan-jangan memang anak itu terzalimi. Orang tua merasakan sudah saya sekolahkan. Bakti anak kepada orang tua itu tidak ada batasnya. Iya. Kenapa tidak ada batasnya? Karena kasih sayang orang tua kepada anak itu juga nggak tidak ada batasnya. Setuju. Dulu ada bapak yang cerita sama saya, dulu saya berikan susu anak saya. Sekarang punya cucu, saya juga yang berikan susunya. Kan nggak ada yang salah, itu kasih sayang kan. Jangan dihitung aturan nafkah dan sebagainya itu seperti aturan perusahaan gitu loh. Enggak, ini adalah hubungan relasi darah daging yang tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu diperbaiki itu. Kalau minta jatah waris itu tidak dibenarkan. Nggak boleh. Karena syarat mendapatkan harta waris itu yang mewariskan sudah meninggal dan yang mewarisi hidup. Gitu loh. Ini yang mewariskan yang memberi, yang mewarisi yang mengambil. Yang satu syaratnya mati dulu. Harus meninggal dulu. Meninggal dulu. Bahkan kalau belum meninggal masih di ICU nggak boleh. Gitu loh. Ini syaratnya. Itu harus diingat. Nah, kalau dia kemudian nih membutuhkan harta yang besar karena untuk kebaikan hidup dia minta, Pak, saya kalau punya modal sekian, saya bisa bikin ini loh, dan hidup saya akan begini-begini. Maka bapaknya bilang, tapi kalau kamu kasih segini, kan yang lain nggak dapat segitu. Ini jangan dikonsolidasi dengan harta waris. Tapi diselesaikan saja ketika hidup. Itu yang lebih baik kata guru saya. Gimana caranya Mila? Kalau ada harta ayah nih miliaran misalnya, anak ini kemudian minta besar sekali. Pak, kalau saya dibuatin 1 miliar, ini akan eksis saya secara ekonomi. Kata bapaknya, tapi kan yang lain saya paling ngasih bulanan 50, kok kamu 1? Maka bapaknya tahu, begini ya, kalau begitu ini untuk kebaikan semuanya. Kamu bisa hidup tenang dengan uang 1 miliar. Adikmu juga. Adikmu satu lagi juga. Kalau gitu harta bapak bagi aja dengan yang namanya hibah atau hadiah. Secara adil dan proporsional. Itu bagus. Apa dampaknya? Nanti bapak ini meninggal, itu nggak ada beban sama sekali. Dia udah nggak punya apa-apa. Sudah asetnya di anaknya. Nanti soal kewajiban zakat sedekah begitu masuk liang kubur, bapak ini udah ringan. Jadi selalu ada solusi ya Pak Kiai ya. Itulah pentingnya sebenarnya memberikan kemampuan terhadap diri untuk senantiasa belajar. Jadi, maka Mila, ada pesan saya juga, jangan lupa minta nasihat kepada institusi negara di kantor urusan agama. Di situ ada penyuluh yang bisa memberikan solusi. Dan melakukan aksi apapun terkait dengan harta, jangan lupa
penuhi aspek administrasinya. Oke, Kalau supaya sudah dihibahkan, ada surat hibahnya, Ya, gitu betul. loh. Jangan cuman hibah pakai Pakai mulut, mulut, nanti iya. digugat setelah wafat, gitu Nanti loh. panjang lagi urusannya, Panjang itulah lagi pentingnya untuk ceritanya. karena kalau untuk hukum secara hukum positif tuh untuk urusan waris memang adopsinya Waris ada hukum Islam, oke. hibah juga Hibah oke. ada, wakaf ada. Wah, Jadi jadi negara semuanya ini sebenarnya sudah banyak mengurusi hukum Islam. Jadi kalau ada orang nanya juga, Indonesia ini negara yang tidak negara oke. yang melawan Mhm. Islam, ya enggak juga. Oke, Ada baik. banyak hukum Islam yang Masya diadopsi dan Allah. diterima dalam hukum positif negeri Oke. ini. Pak Kiai, ini luar Ya, biasa ilmu kita yang kita dapatkan soal hutang, soal waris ini tampaknya sih kalau menurut saya memang harus dipanjangkan lagi iya, ya. Jadi next iya. time insya Allah ada Insya episode Allah, insya Allah. lanjutan untuk membahas soal waris ini karena luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas Baik. ilmunya. Jazakallah khair. Kiai Faiz, pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu agama. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi di episode mendatang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.